Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-14 mata kuliah Matematika Terapan bersama saya Fitria Zana Kumala. Pada pertemuan ke-14 ini kita akan mempelajari materi tentang penerapan matriks yang meliputi materi tentang matriks transaksi dan matriks teknologi. Sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu tentang analisis masukan keluaran. Salah satu perkembangan menarik dari penerapan aljabar matriks dalam bidang ekonomi adalah analisis masukan keluaran atau input-output analisis. Analisis masukan keluaran merupakan suatu model matematis untuk menelaah struktur perekonomian yang saling kait-mengait antar sektor atau kegiatan ekonomi. Model ini lazim diterapkan untuk menganalisis perekonomian secara makro, nasional, ataupun regional. Analisis masukan keluaran bertolak dari anggapan bahwa suatu sistem perekonomian terdiri atas sektor-sektor yang saling berkaitan. Masing-masing sektor menggunakan keluaran dari sektor yang lain sebagai masukan bagi keluaran yang akan dihasilkannya. Kemudian, keluaran yang dihasilkannya merupakan masukan pula bagi sektor lain. Selain menjadi masukan bagi sektor lain, terdapat pula keluaran dari suatu sektor yang menjadi masukan bagi sektor itu sendiri dan sebagai barang konsumsi bagi pemakai akhir. Selanjutnya, kita akan bahas tentang metrik transaksi. Sebelumnya kita telah bahas tentang analisis masukan keluaran. Jadi, di sini langkah awal dalam analisis masukan keluaran tersebut adalah dengan menyusun suatu tabel yang berisi keterangan-keterangan tentang bagaimana keluaran suatu sektor terdistribusi ke sektor-sektor lain sebagai masukan dan ke pemakai akhir sebagai barang konsumsi. Tabel demikian dinamakan metrik transaksi atau matriks masukan keluaran. Bisa dilihat di sini ada distribusi dan ada produksi. Lalu selanjutnya ada nilai tambahnya dan ada keluaran total. Di sini untuk kolomnya ada besaran distribusi dan produksinya itu berapa ya, serta permintaan akhir dan keluaran totalnya itu berapa. Di sini kita lihat keterangannya XIJ. XIJ adalah keluaran dari sektor I yang dipergunakan sebagai masukan oleh sektor J. Jadi di sini X11 adalah keluaran dari sektor pertama yang dipergunakan sebagai masukan oleh sektor pertama ya. Untuk X12 berarti di sini keluaran dari sektor pertama yang dipergunakan sebagai masukan oleh sektor kedua dan seterusnya sampai X1M, yaitu di sini keluaran dari sektor pertama yang dipergunakan sebagai masukan oleh sektor ke M ya. Untuk X21 berarti di sini adalah keluaran dari sektor kedua yang dipergunakan sebagai masukan oleh sektor pertama. X22 adalah keluaran dari sektor kedua yang dipergunakan sebagai masukan oleh sektor kedua dan seterusnya sampai X2M, di mana X2M adalah keluaran dari sektor kedua yang dipergunakan sebagai masukan oleh sektor ke M. Di sini XM1 adalah keluaran dari sektor M yang dipergunakan sebagai masukan oleh sektor pertama. XM2 adalah keluaran dari sektor M yang dipergunakan sebagai masukan oleh sektor kedua dan seterusnya sampai XMM, yaitu keluaran dari sektor M yang dipergunakan sebagai masukan oleh sektor ke M. Untuk UI di sini adalah permintaan akhir terhadap keluaran sektor ke I ya. Jadi U1 adalah permintaan akhir terhadap keluaran sektor pertama. U2 adalah permintaan akhir terhadap keluaran sektor kedua dan seterusnya sampai UM, yaitu permintaan akhir terhadap keluaran sektor ke M. Untuk YJ di sini adalah nilai tambah sektor J. Jadi Y1 di sini adalah nilai tambah sektor ke-1. Lalu Y2 adalah nilai tambah sektor kedua dan seterusnya sampai YM, yaitu nilai tambah sektor ke M. Untuk XJ di sini adalah keluaran total dari sektor ke J. Berarti di sini ada X1 yaitu keluaran total dari sektor ke-1, X2 adalah keluaran total dari sektor kedua dan seterusnya sampai XM yaitu keluaran total dari sektor ke J. Untuk pemakaian total oleh sektor
ke I, yaitu XI ya, adalah penjumlahan antara XIJ ya, dimana di sini XI kita tuliskan sebagai sigma XIJ, J-nya dari 1 sampai M yang kita tambahkan dengan UI ya, dimana I tersebut adalah dari 1, 2, dan seterusnya sampai M plus 1. Untuk keluaran total, di sini simbolnya adalah XJ, yaitu akan sama dengan sigma XIJ, di mana I dari 1 sampai M yang ditambahkan dengan YI, di mana di sini J-nya tersebut adalah dari 1, 2, dan seterusnya sampai M plus 1. Kita lihat contohnya, ini adalah metrik transaksi perekonomian suatu negara ya, yaitu negara Kertagama. Pembacaan tabel ke samping ini menjelaskan bahwa dari seluruh keluaran, sektor pertanian di sini senilai 100 ya. Jadi di sini keluaran dari sektor pertanian itu dipakai 20 untuk masukan dari sektor pertanian itu sendiri. Sedangkan keluaran sebanyak 35 ini itu dipergunakan sebagai masukan oleh sektor industri. Sebanyak 5 di sini, 5 ini dipergunakan sebagai masukan oleh sektor jasa, dan di sini 40 itu dibeli oleh konsumen akhir sebagai barang konsumsi, sehingga di sini keluaran totalnya adalah 100. Selanjutnya untuk sektor industri juga sama ya. Jika pembacaannya ke samping di sini, keluaran dari sektor industri itu 15 digunakan oleh sektor pertanian, sebanyak 80 itu dipergunakan untuk sektor industri itu sendiri, dan 60 itu dipergunakan oleh sektor jasa sebagai masukan ya. Di sini sebanyak 135 itu digunakan atau dibeli oleh konsumen akhir ya sebagai barang konsumsi, sehingga total keluarannya adalah 290. Untuk sektor jasa juga seperti itu ya. Dari seluruh keluaran totalnya di sini 10 dipergunakan oleh sektor pertanian sebagai masukan, 50 dipergunakan oleh sektor industri sebagai masukan, 55 dipergunakan oleh sektor jasa sebagai masukan, dan 120 itu dibeli oleh konsumen akhir sebagai barang konsumsi, sehingga keluaran totalnya adalah 235. Untuk pembacaan tabel dari atas ke bawah di sini menjelaskan bahwa dari seluruh keluaran sektor pertanian senilai 100, di sini 20 tersebut berupa masukan dari sektor pertanian itu sendiri. 15 berupa masukan yang berasal dari sektor industri, dan di sini 10 itu berupa masukan yang berasal dari sektor jasa. Sisanya di sini 55 adalah nilai tambah atau add value ya, sektor pertanian. Nilai tambah ini sering disebut sebagai masukan primer atau primary input, sehingga total keluaran totalnya di sini adalah 100 ya. Untuk sektor industri dan jasa cara pembacaannya sama ya. Selanjutnya dari metrik transaksi dapat diketahui bahwa bagi sektor J untuk memproduksi keluaran sejumlah XJ itu diperlukan masukan-masukan dari sektor 1 hingga sektor M dan sejumlah nilai tambah atau masukan primer tertentu. Masing-masing kolom menggambarkan hubungan masukan keluaran antar sektor, dan metrik transaksi juga memberikan informasi tentang bagaimana keluaran dari sektor itu terdistribusi di antara sektor-sektor yang ada ya, termasuk sektor konsumen akhir. Selanjutnya akan kita bahas tentang matriks teknologi. Jika X1J dibagi XJ atau X2J dibagi XJ, maka akan diperoleh suatu rasio yang dinamakan koefisien teknologi. Koefisien teknologi tersebut rumusnya adalah AIJ, di mana AIJ adalah sama dengan XIJ dibagi XJ, di mana I itu berjalan dari 1, 2, dan seterusnya sampai M. Koefisien teknologi di sini adalah suatu rasio yang menjelaskan jumlah atau nilai keluaran sektor I yang diperlukan sebagai masukan untuk menghasilkan satu unit keluaran di sektor J. Selanjutnya, jika semua koefisien teknologi tersebut dihitung, yaitu di sini AIJ dihitung untuk semua I dan J, dan hasilnya disajikan dalam suatu matriks, maka akan diperoleh sebuah matriks teknologi. Jadi kesimpulannya di sini matriks teknologi adalah suatu matriks dalam analisis masukan keluaran
yang unsur-unsurnya berupa koefisien teknologi. Secara umum, matriks teknologi dapat dirumuskan sebagai, di sini ada matriks ya, di mana entry-entry-nya adalah A11, A12 dan seterusnya sampai A1M, sampai baris terakhir di sini AM1, AM2 dan seterusnya sampai AMM ya. Di mana nilai tambahnya masing-masing adalah di sini 1 dikurangi sigma AI1, 1 dikurangi sigma AI2 dan seterusnya sampai 1 dikurangi sigma AIM untuk kolom yang terakhir. Selanjutnya, himpunan koefisien teknologi untuk unsur-unsur permintaan akhir dan keluaran total masing-masing adalah berupa vektor kolom, yaitu di sini U1, U2 dan seterusnya sampai UM, dan X1, X2 dan seterusnya sampai XM ya. Jadi di sini ukurannya adalah 1 kali M. Karena AIJ itu sama dengan XIJ dibagi XJ, maka XIJ tersebut dapat dituliskan sebagai perkalian antara AIJ dan XJ ya. Sehingga di sini menurut matriks transaksi kita tahu bahwa XI tersebut adalah sigma XIJ, di mana J-nya itu dari 1 sampai M yang ditambahkan dengan UI. Nah, kita tahu di sini karena XIJ tadi dapat dituliskan sebagai perkalian antara AIJ dikali XJ ya, sehingga XI dapat dituliskan sebagai sigma AIJ dikali XJ, di mana J dari 1 sampai M yang ditambahkan dengan UI. Dan jika kita uraikan, maka di sini XI itu bisa dituliskan sebagai AI1 X1 ditambah AI2 X2 ditambah dan seterusnya sampai AIM XM ditambah UI. Sehingga di sini UI itu akan sama dengan XI dikurangi AI1 X1 dikurangi AI2 X2 dikurangi dan seterusnya ya sampai AIM XM ya. Ini tinggal kita pindah ruas ke kiri saja ya. Untuk masing-masing I di sini kita bisa substitusikan ya. Jika I-nya 1, maka U1 tersebut sama dengan X1 dikurangi A11 X1 dikurangi A12 X2 dan seterusnya sampai A1M XM. Untuk X1-nya di sini bisa kita keluarkan ya, sehingga di sini kita bisa tulis U1 sebagai 1 dikurangi A11 X1 dikurangi A12 X2 dan seterusnya sampai A1M XM. U2 juga seperti itu ya. Di sini bisa kita uraikan, tinggal kita substitusi saja. Untuk U3 juga sama ya, dan seterusnya sampai UM. Kita bisa substitusikan untuk I-nya sama dengan M ya. Dan kita bisa sederhanakan masing-masing bentuk U1, U2 dan seterusnya sampai UM tersebut. Sehingga di sini jika kita tuliskan secara ringkas, maka kita bisa tulis U yang berukuran M kali 1 itu sama dengan matriks identitas dikurangi matriks A ya, yang berukuran M kali M ya. Kita kalikan dengan X yang berukuran M kali 1, di mana U dan X itu masing-masing adalah vektor kolom permintaan akhir dan vektor kolom keluaran total ya. I-nya adalah matriks satuan atau matriks identitas. A adalah matriks teknologi yang dibentuk berdasarkan matriks transaksi. Nah, di sini jika matriks I dikurangi A itu non singular, artinya di sini mutlak dari I dikurangi A itu tak nol, maka matriks I dikurangi A tersebut akan mempunyai inverse. Sehingga di sini bisa kita tuliskan bahwa X yang berukuran M kali 1 itu sama dengan inverse dari I dikurangi A yang berukuran M kali M dikalikan dengan U yang berukuran M kali 1 ya. Di sini kita lihat contohnya. Ini adalah matriks transaksi perekonomian negara Kertagama yang tadi sudah kita bahas. Maka dari matriks transaksi ini kita bisa tentukan matriks teknologinya. Kita tahu matriks teknologi di sini simbolnya A, di mana pada kasus ini ya, entry dari matriks A tersebut adalah A11, A12, A13 dan seterusnya sampai A33 ya. Jadi barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Kita bisa cari ya di sini nilai A11. Rumusnya adalah X11 dibagi X1 ya. X11 itu adalah 20, sedangkan X1-nya adalah 100 ya. Sehingga di sini kita bisa tulis 20 dibagi 100. Untuk X12 berarti baris pertama kolom kedua ya. Ini berarti 35 dibagi 290. Untuk X13 di sini berarti 5 dibagi 235.
X21 ini berarti 15 dibagi 100. Lalu untuk X22 itu 80 dibagi 290. Lalu X23 itu 60 dibagi 235. Lalu X31 itu 10 dibagi 100. Untuk X32 itu 50 dibagi 290. Dan terakhir di sini X33 itu adalah 55 ya, sehingga di sini A33-nya adalah 55 dibagi 235. Jelas ya, ini adalah X1-nya ya. Jadi X1-nya adalah 100, X2-nya adalah 290 dan X3-nya adalah 235. Jadi ini adalah X11, ini X12, ini X13, ini X21, X22, X23, ini X31, X32, dan terakhir ini adalah X33. Sehingga didapatkan di sini untuk baris pertama kolom pertama ya, 20 dibagi 100 adalah 0,2, 35 dibagi 290 0,12, dan seterusnya sampai yang terakhir di sini 55 dibagi 235 yaitu 0,23. Sehingga akan diperoleh di sini matriks teknologi A ya, yang berukuran 3x3 dengan entry-entrynya adalah seperti itu ya. Di akhir perkuliahan di sini terdapat tugas, silakan dikerjakan dan dikumpulkan di dalam Google Classroom. Inilah akhir perkuliahan mata kuliah Matematika Terapan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.